Selamat pagi para sahabat sehat. Jumpa kembali dengan saya, Dr. Pua Librana, spesialis kebidanan dan kandungan dari Kota Malang, Jawa Timur, Indonesia. Tentunya di channel yang sama, yaitu Puas Channel. Para sahabat sehat, tadi pagi sekitar subuh saya mendapat telepon dari ruangan UGD, salah sebuah rumah sakit di Kota Malang, yang mengabarkan bahwa ada seorang wanita datang dengan perdarahan. Ditanya, ternyata memang dia mengalami keterlambatan haid sekitar 1 bulan. Dan sudah 1 minggu ini perdarahannya sedikit-sedikit, flek-flek begitu, dan akhirnya ini tadi menjelang subuh banyak sekali dia mengeluarkan darah. Dan pasien ini, ibu ini masuk ke ruangan IGD. Para sahabat sehat, terlintas dalam pemikiran saya ada kaitannya dengan akan yang kita bahas pada kesempatan yang baik ini, adalah mengenai kondisi apa saja yang termasuk di dalam kriteria gawat darurat di bidang kebidanan maupun kandungan. Para sahabat sehat, kalau berbicara mengenai gawat, tentunya ini sesuatu hal yang mengancam nyawa. Sedangkan darurat itu ada kaitannya dengan kecepatan atau tanggapan kita bertindak, di mana darurat adalah suatu kondisi yang mengharuskan kita segera untuk menanganinya. Kalau gawat darurat, tentunya suatu kondisi yang mengancam nyawa, yang memerlukan tindakan segera. Memang ada kondisi yang gawat tapi tidak darurat. Misalnya seseorang menderita sakit kanker, kan gawat kan ya, menyangkut masalah nyawa tapi tidak darurat. Sebaliknya ada yang darurat tapi tidak gawat, misalkan kecelakaan, terjadi luka, katakanlah luka babras atau luka memar atau apa, tapi tidak mengancam nyawa. Nah, para sahabat sehat, pada kesempatan kali ini kita berbincang-bincang sejenak mengenai hal-hal apa saja yang termasuk di dalam gawat darurat di bidang kebidanan dan kandungan. Sebelum lebih jauh mengenai bincang-bincang kita kali ini, saya ingin menyampaikan bagi Anda, bagi kita peserta BPJS Kesehatan, kalau mengalami kondisi gawat darurat, Anda bisa langsung masuk ke ruangan IGD tanpa memerlukan surat rujukan daripada FKTP atau Vaskes tingkat pertama. Jadi Anda peserta BPJS tidak usah takut merasa, waduh, saya belum sempat mengurus rujukan. Namanya saja gawat darurat kan, tidak disangka-sangka, tidak diprediksi, tiba-tiba terjadi hal-hal tersebut. Baiklah, kita sekarang mulai berbincang-bincang mengenai apa saja sih yang termasuk di dalam kegawat daruratan kandungan. Nah, kalau berbicara masalah tadi sudah saya sampaikan tadi pagi ada pasien dengan perdarahan. Nah, perdarahan ini pun termasuk di dalam kriteria ini. Jadi bisa karena misalkan orang itu hamil muda keguguran, atau mungkin perdarahan di luar siklus haid tapi banyak jumlahnya. Jadi haid normal katakanlah hanya 1 minggu, ini ibu ini mengalami sudah 1 bulan, dan dalam 3 hari terakhir keluarnya banyak sekali sehingga ibu ini pingsan atau bahkan pucat sekali. Nah, ini juga bisa masuk dalam kriteria gawat darurat. Jadi yang pertama adalah perdarahan. Jadi kalau mengalami perdarahan yang tidak wajar di luar siklus haid, ataupun Anda sedang hamil muda ataupun tidak hamil ya, tapi akibat dari gangguan hormonal, tapi yang jelas jumlah yang keluar itu banyak dan menyebabkan gangguan hemodinamik, maksudnya bisa mengeluh pusing, bisa bahkan sampai pingsan, lemas dan sebagainya. Ini pun termasuk kriteria di dalam gawat darurat yang harus segera diwaspadai dan ditata laksanai dengan benar.
Nah, kemudian yang kedua adalah masalah nyeri. Nah, kalau ngomongkan masalah nyeri, kita wanita ini saat haid mungkin nyeri ya. Kalau orang Jawa mengatakan dilepen atau dysmenorrhea. Tapi ini nyerinya nggak ketulungan begitu. Bahkan sekali lagi sampai mungkin pingsan. Nah, nyeri ini pun harus diwaspadai. Nyerinya pada saat siklus haid ataukah di luar siklus haid. Karena kalau seseorang katakanlah mempunyai kista, ya kista itu tumor jinak pada indung telur, katakanlah begitu, mengalami terpluntir atau bahkan pecah itu kista, itu akan menyebabkan nyeri yang luar biasa. Nah, ini pun termasuk kriteria gawat darurat. Nanti sampai di UGD ada skalanya, skala 5, skala 7 dan seterusnya yang menentukan bahwa nyeri ini termasuk hal gawat darurat tadi. Nah, kemudian para sahabat sehat yang tidak boleh diremehkan adalah cedera. Nah, cedera ini misalkan ya, saya berikan contoh seseorang yang mengalami ruda paksa seksual, yaitu mengalami perkosaan, kan mengalami cedera begitu, atau istilah kedokterannya mengalami palpal wounding, artinya robekan pada jalan lahir akibat hubungan seksual yang tidak sewajarnya, akibat dipaksa atau akibat belum siap, belum ada pelumasnya, atau akibat posisi. Yang jelas ini menyebabkan cedera, ini pun termasuk di dalam kriteria gawat darurat. Nah, para sahabat sehat, itu tadi 3 hal yang termasuk di dalam kriteria gawat darurat di bidang kandungan ya. Jadi perdarahan, nyeri hebat, dan cedera. Nah, sekarang kalau ini masalah kandungan ya, sekarang kita beralih ke masalah kebidanan, karena memang antara kandungan dan kebidanan ini seringkali orang rancu ya. Tapi yang jelas kalau kebidanan ada kaitannya dengan kehamilan begitu, sedangkan kalau kandungan tetap menyangkut organ reproduksi kita wanita, tapi biasanya tidak berkaitan dengan kehamilan. Nah, kalau berbicara masalah kehamilan, perdarahan ini pun juga termasuk gawat darurat. Orang hamil yang benar, yang sehat tentunya tidak mengalami perdarahan sepanjang dia hamil muda sampai dengan hamil tengah, sampai dengan hamil tua, sampai dengan melahirkan begitu. Nah, kalau mengalami perdarahan, katakanlah trimester pertama, hamil masih 1 bulan, 2 bulan, kok perdarahan? Entah itu flek-flek, entah itu banyak, tentunya ini termasuk gawat darurat. Harus segera ditata laksanai, dilihat apa penyebabnya. Apakah ini akibat dari keguguran, ataukah mungkin bukan hamil yang benar, maksudnya bukan hamil bayi, tapi hamil anggur misalnya seperti itu, atau mungkin hamil yang di luar kandungan, tempatnya nggak betul, atau kalau hamilnya sudah lebih besar lagi, letak ari-arinya ya, plasentanya tempatnya di bawah menutupi jalan lahir seperti itu. Atau akibat dari trauma atau akibat dari benturan bisa terjadi lepasnya plasenta atau ari-ari sebelum waktunya. Dalam istilah kedokteran disebut solutio placenta. Nah, perdarahan-perdarahan yang tidak wajar ini pun para sahabat sehat harus diwaspadai. Segera harus mendapatkan penanganan yang tepat supaya tentunya tidak mengancam nyawa. Nah, kemudian selain perdarahan yang termasuk dalam kondisi gawat darurat di bidang kebidanan adalah kejang. Nah, para sahabat sehat, hamil tidak pernah tekanan darah tinggi. Tiba-tiba pada saat hamilnya 8 bulan tensinya naik sampai 200/120 dan akhirnya ibu ini mengalami kejang. Nah, ini tentunya gawat darurat. Tidak boleh diremehkan karena kapan hari ada yang menganggap bahwa ini, orang Jawa mengatakan terkena sawan. Mungkin para sahabat sehat yang di luar Pulau Jawa agak bingung apa ini sawan ya. Dianggapnya ibu ini mengalami kena gangguan roh-roh jahat atau makhluk halus sehingga mengalami kejang. Padahal dia atau ibu ini mengalami yang disebut dengan eklamsia.
yaitu keracunan kehamilan. Nah, para sahabat sehat, kalau ada saudara atau mungkin tetangga ataupun siapa yang mengalami hal ini, jangan dianggap remeh. Segera dibawa lari ke UGD terdekat, rumah sakit manapun juga pasti ada tempat yang disebut dengan instalasi gawat darurat. Nah, untuk mendapatkan diagnosa pasti dan pertolongan pertama, sehingga tidak mengancam nyawa daripada si ibu maupun janinnya. Jadi perdarahan termasuk gawat darurat, kejang juga termasuk gawat darurat. Kemudian lagi yang tidak kalah pentingnya adalah nyeri yang luar biasa. Orang hamil harusnya tidak nyeri ya, tapi kalau katakanlah cuman karena kontraksi terasa tidak nyaman, nyeri sedikit, mungkin akibat gerakan janin bisa. Tapi kalau nyeri yang luar biasa, bisa saja seorang ibu hamil mengalami usus buntu yang pecah, misalkan begitu. Bisa juga mengalami infeksi pada organ-organ lain, atau ginjalnya mungkin ada batu atau kolik seperti itu. Jadi nyeri yang tidak wajar pada kehamilan juga termasuk di dalam kriteria gawat darurat. Nah, kemudian hal sederhana yang sering diremehkan oleh para ibu adalah keluarnya cairan. Jadi air ketuban itu yang normal adalah dia tidak pecah sampai dengan saat mau melahirkan. Tapi ada seorang ibu yang hamilnya mungkin masih 6 bulan atau 7 bulan sudah mengeluarkan cairan. Dan keluarnya seperti air seni yang tidak bisa ditahan. Nah, para sahabat sehat, sering kali saya katakan, kalau kita tidak jelas ini apa, segera periksa. Perkara nanti setelah diperiksa, oh ternyata bukan ketuban, ternyata ini keputihan, atau mungkin saja oh ini tadi pipis yang tidak bisa ditahan oleh seorang ibu hamil yang mungkin rahimnya sudah membesar. Itu perkara nomor 2. Yang penting kita sudah waspada. Sesuatu yang gawat karena mengancam nyawa dan darurat tentunya memerlukan penanganan segera. Para sahabat sehat, mari kita sekarang lebih meningkatkan care kita atau kepedulian kita terhadap kondisi-kondisi yang termasuk di dalam kegawat daruratan kandungan maupun kebidanan. Itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan, tidak terlalu detail memang, tapi di sini saya memberi kesempatan kepada para sahabat sehat yang ingin bertanya, silahkan langsung tulis di kolom chat atau mungkin komen atau mungkin japri, boleh saja. Yang jelas pada kesempatan yang baik ini, di mana saya sedang rehat ya, karena pagi ini saya juga menyempatkan harus tetap sempat untuk berolahraga sehat. Kita lihat di belakang saya di sini hamparan lapangan yang masih cukup asri, banyak pepohonan hijau, di mana juga banyak orang di sekitar sini semuanya juga ingin sehat ya, berolahraga begitu. Tapi yang jelas kalau kita bertanggung jawab terhadap kesehatan tubuh kita itu baik, akan lebih baik lagi kalau kita juga peduli terhadap kesehatan orang-orang terdekat kita, baik itu famili ataupun tetangga kita. Begitu para sahabat sehat, jangan lupa like and subscribe channel ini. Dan kita akan berjumpa di sesi berikutnya. Salam sehat dari saya, Dr. Pua dari Kota Malang.